Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang zat makanan vitamin adik-adik. Vitamin di sini ya dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya adik-adik. Akan tetapi apa yang terjadi seandainya kita ini kekurangan vitamin? Itu ternyata banyak sekali yang terjadi adik-adik, walaupun sebenarnya vitamin ini kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Dimana dalam hal ini adik-adik ya, vitamin ini dibedakan menjadi dua adik-adik ya. Yang pertama ada yang dinamakan, dikelompokkan menjadi kelompok vitamin yang larut dalam air adik-adik. Adapun vitamin yang larut dalam air ini ya, itu yang pertama ya, itu ada vitamin B1 adik-adik. Jadi vitamin B1 ini ya mungkin lebih dikenal dengan istilah tiamin ya. Nah, dia ini kalau kita kekurangan kita bisa terkena penyakit beri-beri loh adik-adik. Jadi dia ini mempengaruhi penyerapan lemak dalam usus halus, dalam usus penyerapan adik-adik, dan biokatalisator metabolisme karbohidrat. Selanjutnya adik-adik, selain vitamin B1 juga ada vitamin B2 adik-adik. Dalam hal ini dinamakan riboflavin. Dia penghasil energi, membebaskan energi dari metabolisme ya, memelihara jaringan tubuh terutama di sekitar mulut adik-adik. Selanjutnya vitamin yang ketiga itu adalah vitamin B6 adik-adik, atau dalam hal ini sering disebut dengan asam pantotemat adik-adik. Dia ini sumbernya itu buah-buahan, sayur-sayuran ya. Dia ini digunakan sebagai koenzim proses metabolisme. Selanjutnya adik-adik ada B3 yang dalam hal ini sering disebut dengan asam pantotenat adik-adik. Dia ini juga digunakan sebagai koenzim, dalam hal ini koenzim A dalam metabolisme. Selanjutnya ya ada vitamin B12 adik-adik. Vitamin B12 ini sering dikatakan vitamin cyanocobalamin. Nah, dia ini untuk pertumbuhan jaringan dan metabolisme sel darah adik-adik. Selanjutnya ada vitamin asam nikotrinat atau vitamin niacin adik-adik ya, dimana vitamin ini ya digunakan sebagai koenzim dalam proses metabolisme dan dapat membebaskan energi dari karbohidrat. Selanjutnya adik-adik ada vitamin asam folat adik-adik. Nah, asam folat ini adik-adik ya digunakan sebagai untuk menjaga metabolisme metil dan juga berpengaruh dalam pembentukan DNA atau RNA. Selanjutnya ada vitamin biotin adik-adik. Nah, vitamin biotin ini ya, atau vitamin H ya, dia ini digunakan sebagai koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya ada vitamin C adik-adik. Nah, vitamin C ini berperan dalam proses oksidasi, mengaktifkan enzim protein dan lemak ya, mempengaruhi pembentukan kolagen dan memelihara pembuluh darah. Nah, adapun vitamin yang kedua adik-adik itu adalah vitamin yang larut dalam lemak adik-adik. Nah, yang larut dalam lemak ini ya hanya 4 vitamin saja adik-adik. Adapun vitamin yang pertama itu adalah vitamin A adik-adik, dimana vitamin A ini dapat menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi. Selanjutnya ada vitamin D. Jadi vitamin D ini digunakan untuk mempengaruhi proses metabolisme kalsium, memelihara tulang dan gigi, dan membunuh absorpsi fosfor. Selanjutnya ada vitamin E adik-adik, di mana vitamin E ini digunakan untuk menjaga sel-sel darah, menjaga kehalusan kulit, dan menyuburkan pada wanita adik-adik. Dan yang terakhir adalah enzim K ya.
di mana dia ini mempengaruhi pembentukan protrombin, sehingga dalam hal ini vitamin yang larut dalam lemak ini adik-adik sering disingkat dengan vitamin AD adik-adik. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak kurang lebih sekilas tentang zat makanan yang walaupun sedikit tapi sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu zat makanan vitamin. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan dan zat makanan selanjutnya.